Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan materi tentang asesmen pemahaman konsep matematika. Baik, saya langsung share screen materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang asesmen pemahaman konsep matematika. Kita pahami dulu tentang pemahaman. Pemahaman dapat diartikan sebagai sesuatu atau menguasai sesuatu dengan pikiran kita. Menguasai sesuatu dengan pikiran kita. Ini arti dari pemahaman. Kita dapat menguasai sesuatu atau konsep pemahaman itu dengan pikiran kita, dengan cara kita, dengan daya nalar kita, dengan cara berpikir kita. Itu pemahaman. Yang berikutnya adalah konsep. Konsep diartikan sebagai ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek. Yang dalam hal ini konsep apa? Konsep matematika, konsep fisika misalnya. Konsep diartikan sebagai ide abstrak. Ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek. Ada sekumpulan objek, kita dapat mengartikan dari data itu, dari informasi itu, dari objek itu, kita lihat. Misalnya ada segitiga, ada persegi, 4. Kita dapat menggolongkan sudah, dapat memberikan contoh ataupun mencontoh, atau dapat, oh ini bukan konsep ini bukan konsep X, ini bukan konsep Y, misalnya. Itu konsep. Sedangkan konsep secara harfiah yaitu ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek. Jadi pemahaman konsep adalah menguasai suatu objek dengan pikiran kita yang mengandung ciri atau kelas yang memiliki ciri-ciri secara umum. Sehingga penguasaan kita tentang suatu objek dengan menggunakan cara kita untuk apa? Untuk melihat kategori-kategori atau kelas-kelas yang memiliki ciri-ciri umum. Itu memahami suatu konsep. Baik, saya lanjutkan tentang pemahaman konsep. Pemahaman konsep ini merupakan tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Betul, memang pemahaman konsep matematika bagi guru, bagi siswa, bagi mahasiswa calon guru ini penting. Misalnya bagi siswa ini pemahaman konsep, kalau kita tidak menguasai konsep matematika, konsep fisika misalnya, kita mau seperti apa, mau menyelesaikan persoalan seperti apa, mau memecahkan persoalan seperti apa, konsep secara dasar saja belum kita kuasai. Oleh karenanya, saya mengingatkan kepada mahasiswa calon guru yang nantinya akan menjadi pendidik untuk sudah mampu memahami konsep itu. Yang berikutnya, bagaimana asesmennya? Karena kita menjadi guru, menjadi calon pendidik, kalau sudah mampu menguasai konsep, setelah itu baru kita melakukan asesmen. Dalam hal ini, untuk mengembangkan kemampuan matematika, siswa harus memiliki pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep matematika dan keterkaitannya. Tidak hanya konsep-konsep matematika saja, banyak nantinya kaitan-kaitan konsep dengan konsep yang lain, dengan prosedur, dengan rumus, dengan fakta misalnya. Itu nantinya kita sebagai guru, sebagai calon guru memahami dan melakukan asesmen. Ada menurut Schoenfeld ya, berpikir secara matematik itu memiliki dua arti. Yang pertama adalah mengembangkan suatu pandangan matematik, menilai prosesnya dari matematisasi dan abstraksi, dan memiliki kesenangan untuk menerapkannya. Dua adalah mengembangkan kompetensi dan menggunakannya dalam pemahaman
matematik. Sehingga pemahaman konsep merupakan kompetensi. Kompetensi ini ya, kompetensi yang ditunjukkan oleh siswa dalam memahami konsep dan prosedur secara luas, akurat, efisien, dan tepat. Ini menurut Schoenfeld. Pemahaman konsep merupakan kompetensi atau kemampuan yang ditunjukkan oleh siapa? Oleh siswa. Karena ini menjadi kajiannya pada saat seorang guru itu menguji atau mengasesmen pemahaman konsep matematika siswa. Itu ya. Oke, lanjutkan. Masuk ke indikator. Indikator pemahaman konsep yang pertama adalah menyatakan ulang setiap konsep. Siswa sudah mampu menyatakan atau memberikan pengertian secara terus-menerus, secara berulang. Misalnya kalau ditanya konsep segitiga apa? Dia di pertemuan berikutnya juga ditanya lagi. Di kesempatan tertentu dia ditanya lagi. Sehingga dia sudah mampu menyatakan ulang setiap konsep yang diberikan. Yang kedua adalah mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Indikator yang kedua ini, siswa sudah mampu mengklasifikasikan, sudah mampu mengelompokkan objek-objek menurut apa? Menurut sifat-sifatnya, ciri khasnya. Itu sesuai dengan konsepnya, betul. Jadi siswa sudah mampu mengklasifikasikan, sudah mampu mengelompokkan. Oh, kalau sifatnya seperti ini masuk konsep ini. Kalau sifatnya ini, dia sudah masuk konsep Y misalnya. Kalau sifatnya seperti ini, masuk konsep X. Itu. Ini indikator yang kedua. Indikator yang ketiga adalah memberikan contoh dan mencontoh dari konsep itu. Yang dalam hal ini, seorang siswa sudah mampu. Misalnya seorang guru bertanya, konsep ini konsepnya apa? Atau konsep matematika ini apa contohnya? Coba berikan contoh dari konsep ini, konsep segitiga misalnya. Dan dia sudah mampu memberikan contoh ini, Bu, ini Bapak, ini yang bukan konsep konsep segitiga, ini yang konsep segitiga. Sehingga indikator yang ketiga ini memberikan contoh dan contoh dari konsep matematika yang kita ajari. Berikutnya adalah menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Nah, setelah memberikan contoh, indikator yang keempat sudah dapat menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Ini setelah contoh diberikan, kita juga dapat memberikan contoh dari konsep itu. Setelah itu kita sajikan konsep itu dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima adalah mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Ini sudah masuk ke syarat. Syarat cukupnya seperti apa dari konsep itu sehingga dinamakan konsep itu. Syarat cukupnya seperti apa? Itu yang perlu kita pahami bersama. Sudah masuk yang nomor 5. Dan nomor 6, indikator yang keenam adalah menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Sudah masuk ke dalam pemanfaatan atau penggunaan implementasi dari prosedur atau operasi tertentu. Yang ketujuh, mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Sudah dapat digunakan, sudah dapat diimplementasikan, sudah dapat dijadikan pemecah masalah, memberi solusi dari pemecahan masalah dari permasalahan yang kita hadapi dalam menyelesaikan soal misalnya. Ini dari contoh ini, contoh pemahaman konsep ini, indikator pemahaman konsep ini perlu semuanya diberikan, perlu semuanya dilihat. Kita pada saat melakukan asesmen dari siswa. Apakah yang pertama adalah menyatakan ulang, yang kedua adalah mengklasifikasi objek-objek berdasarkan sifat-sifat tertentu, memberikan contoh dan mencontoh dari konsep yang ada, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Itu yang keempat.
mengembangkan syarat perlu atau syarat wajib, syarat cukup dari suatu konsep itu. Misalnya apa yang dinamakan dengan bilangan prima, itu kan mempunyai syarat cukup atau syarat wajib. 6. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur dari operasi atau operasi tertentu. Baru yang ketujuh, mengaplikasikan konsep atau algoritma dari pemecahan masalah itu. Ini 7 indikator pemahaman konsep matematika. Ada dalam menilai pemahaman konsep sesuai dengan indikatornya, misalnya kita melakukan pasikoran terhadap pemahaman konsep. Misalnya ini salah satu contohnya ya, bisa dijadikan sebagai panduan, tapi ini tidak mengikat, tidak harus sama dengan ini. Ini hanya sebagai salah satu contoh. Skor 0 misalnya. Pemahaman konsep, tidak ada usaha memahami soal. Yang kedua, penyelesaian tidak ada. Menjawab soal tanpa menjawab atau jawaban salah yang diakibatkan dari prosedur penyelesaian tidak tepat. Ini nilai perskorannya 0. Yang memiliki skor 1 salah menginterpretasikan soal secara keseluruhan, sehingga dalam penyelesaian soal perencanaan penyelesaian tidak sesuai. Salah komputasi, dalam komputasinya tiada pernyataan jawab pelabelan salah juga. Ini mendapatkan nilai skor 1. Bagaimana yang skor 2? Salah interpretasi pada sebagian soal. Kalau yang skor 1 pada secara keseluruhan. Kalau di penyelesaian soal, sebagian prosedur benar tapi masih ada kesalahan. Misalnya ada beberapa prosedur yang keliru. Tidak kesemuanya itu mendapatkan nilai atau skor 2. Meskipun secara keseluruhan penyelesaiannya benar. Terus bagaimana untuk yang skor yang ketiga atau nilainya skornya 4? Kalau yang 3, skornya 3, salah interpretasi pada sebagian kecil soal. Kalau yang 2 itu sebagian besar soal. Terus skornya yang ketiga pada sebagian kecil soal. Pada penyelesaian soal, dia prosedur substansial benar, tapi masih terdapat kesalahan meskipun sedikit. Meskipun dalam menjawab soal dia benar. Berikutnya, yang mendapatkan nilai 4. Yang mendapatkan nilai 4, interpretasi soal benar seluruhnya. Secara keseluruhan skornya atau jawabannya secara keseluruhan soal yang diberikan itu benar, jawabannya benar. Yang berikutnya dalam penyelesaian soal, prosedur penyelesaian tepat tanpa ada kesalahan apapun. Ini contoh dari bagaimana kita menilai pemahaman konsep dari seorang siswa. Kita boleh menggunakan skor 0 sampai 4. Boleh menggunakan skor 0 sampai 3 misalnya. Tapi diingat bahwa penskoran itu harus memiliki referensi yang dapat kita gunakan dalam menilai atau mengasesmen dari pemahaman konsep seorang siswa dalam menyelesaikan masalah. Apakah bisa, Pak, tidak perlu menyelesaikan masalah? Dikasih pertanyaan, boleh. Dikasih pertanyaan, boleh. Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya bahwa bagaimana cara kita memahami, menilai atau mengasesmen pemahaman konsep seorang siswa, kita kasih pertanyaan, misalnya, konsep ini apa yang dimaksudkan dengan segitiga? Dia mampu menyatakan ulang apa enggak? Indikator kan, tadi kan ada 7 indikator pemahaman konsep. Ini siapa yang menentukan? Ini kita sebagai guru, sebagai calon pendidik. Makanya saya katakan di awal bahwa seorang guru, seorang pendidik harus mampu mengasesmen pemahaman konsep dari siswa. Karena dalam hal ini setelah kita mampu mengasesmen untuk apa? Untuk menjadi kualitas pembelajaran yang baik. Begitu.
Selanjutnya, ada beberapa indikator pemahaman konsep. Ini ada pemberian skor. Pemberian skor pemahaman konsep matematika siswa digunakan untuk mengukur setiap indikator soal pemahaman konsep matematika siswa. Dari tabel sebelumnya dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 kategori yang dinilai untuk setiap indikator soal, yaitu pemahaman soal, penyelesaian soal, menjawab soal dengan skor maksimal masing-masing 10. Tuh. Kalau masalah penskorannya ini bergantung dari kita, dari seorang guru. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa guru yang menentukan sendiri caranya dalam pemberian skor. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi dari indikator pemahaman konsep ada penskorannya. Untuk apa? Untuk pemberian skor pemahaman konsep matematika digunakan mengukur setiap indikator soal pemahaman konsep yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Nih, berikutnya saya kasih contoh soal. Misalnya soal pemahaman konsep tentang luas permukaan bola. Misal diameter suatu bola adalah 4 cm. Tentukan luas permukaan bola. Dari pertanyaan tersebut, siswa menjawab misalnya, luas permukaan bola sama dengan 4 pi R kuadrat, di mana pi-nya itu 22/7. 4 dikalikan 22/7 dengan diameter, jangan ini keliru, ini R-nya ini bukan diameter, berarti ini jari-jari, dengan jari-jari 14 cm dikalikan 14 dikalikan 14, hasilnya 2464 cm kuadrat. Terus bagaimana kita melakukan asesmen ini? Dari aspek penilaian, pertama adalah pemahaman soal. Ini salah satu contohnya ya. Tidak dijadikan paten ini, tapi contoh saja. Interpretasi ya, misalnya yang pertama adalah pemahaman soal. Dari aspek penilaian, interpretasi soal benar seluruhnya, karena dari soal sudah benar menghubungkan pada konsep permukaan bola. Dari rumusnya itu juga benar, dia mengimplementasikan soal tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, penyelesaian soal. Prosedur substansial benar, tapi masih terdapat kesalahan karena siswa ini seperti yang saya jelaskan tadi, karena saya langsung menjawabnya dari langsung asesmen itu, karena siswa tidak menentukan jari-jari dengan membagi diameternya menjadi 2. Siswa itu langsung menuliskan diameter itu sama diameternya 14, jari-jarinya dia tidak membagi menjadi 2. Dia langsung menuliskan 14 di rumus atau di penyelesaian soal. Sehingga langsung 14 diameter 14 itu dijadikan sebagai jari-jari, tidak memperhatikan itu, sehingga nilainya atau skornya sama dengan 3. Pada saat menjawab soal, salah komputasi, tidak ada pernyataan menjawab pelabelan, karena siswa di sini salah dalam mensubstitusikan data yang ada terhadap rumus permukaan bola. Sehingga secara keseluruhan 4 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 10, sama dengan 8. Sehingga skor yang didapat siswa sama dengan 8 dari 10 secara keseluruhan. Itu. Siapa yang menentukan? Ya kita seorang guru, kita seorang pendidik. Makanya perlu memahami tentang aspek pemahaman konsep dari mata pelajaran. Yang dalam hal ini mata pelajaran matematika. Dari pembelajaran matematika itu kita kasih soal, kita cek kemampuan konsepnya dari 3 hal: pemahaman soal, penyelesaian soal, dan dalam menjawab soal. Itu sudah terkandung dalam kita menilai konsep-konsep, menilai pemahaman konsep siswa. Tuh. Jika ada pertanyaan nantinya, langsung saja bisa via chat, via WA group dan lainnya. Ini terakhir.
Pemahaman konsep merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembelajaran dan merupakan perangkat program pendidikan yang merefleksikan kompetensi sehingga dapat mengantarkan siswa menjadi siswa yang berkompeten dan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Ini secara umum, pemahaman konsep adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pembelajaran. Yang dalam ini tidak hanya pembelajaran matematika saja, tapi pembelajaran fisika, pembelajaran biologi, pembelajaran kimia, ini masuk semua dan merupakan perangkat standar program pendidikan yang merefleksikan kompetensi sehingga dapat mengantarkan siswa menjadi siswa yang berkompeten dalam berbagai ilmu pengetahuan. Sangat penting untuk kita dapat melakukan asesmen dalam memahami kemampuan pemahaman konsep siswa. Ini penting juga, tidak hanya penting bagi siswa, tapi juga penting bagi seorang guru, seorang calon pendidik untuk bagaimana kita melakukan kita memahami konsep dan melakukan asesmen terhadap pemahaman konsep itu. Oh, tidak ada sudah ya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.